Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada pemateri PKBYY berikutnya. Kepada Bapak Irwan Ardiansyah, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lilis. Izin Pak Kepala, para koordinator, dan rekan-rekan panitia sekalian. Sebelumnya sebelum mulai, jadi saya mengawali. Jadi mohon bagi yang belum menggunakan nama sesuai kelompok, minta tolong agar diganti karena setelah ini akan dipindahkan berdasarkan kelompoknya. Jadi nanti yang tidak ada kelompoknya akan bingung mau masuk di kelompok mana. Jadi seperti itu. Kedua, mohon izin Mas Jasmi bisa di mute dulu semuanya, nanti kalau sesi diskusi baru bisa saya buka nantinya. Layanan UT online. Nah, jadi pada sesi ini mahasiswa diajak membuka website UT, kemudian diperkenalkan manfaat oleh mahasiswa, fitur-fitur yang ada. Jadi nanti ada hampir 13 aplikasi. Bahkan sekarang hampir ada 15 karena ada penambahan kalau ini versi sebelum kita pandemi. Jadi ada tambahan beberapa aplikasi yang contohnya seperti LMS ya, untuk mahasiswa yang menggunakan layanan tatap muka atau SIPAS penuh, contohnya S1 PGSD masukkan sarjana. Oke, jadi saya mulai dari informasi yang ini. Nah, administrasi akademik dan pembelajaran. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah menggunakan aplikasi SIA, dan sekarang kita akan belajar mengenai aplikasi UT online ya. Nah, itu beda ya. Jadi kalau aplikasi SIA, terus di dalamnya nanti ada registrasi online, lalu bisa mengakses manfaat 365, itu masuk dalam kegiatan registrasi dan administrasi akademik. Nah, sedangkan untuk proses pembelajarannya sendiri, itu mulai kita ada kegiatan OSMB dan PKBJJ, lalu di sana ada proses memperoleh bahan ajar, lalu di sana bisa di-download bahan ajar digital atau bahan ajar atau bisa juga menggunakan di toko buku online. Selanjutnya kita prosesnya pembelajarannya yaitu menggunakan e-learning atau web atau LMS yang lainnya, itu yang berbasis web. Nah, jadi pembelajaran juga prosesnya bisa langsung dan tidak langsung. Nah, jadi ini pembeda antara kegiatan yang ada di UT ya, jadi kegiatan administrasi akademik nanti menggunakan SIA. Jadi nanti jangan bingung lagi kalau mau pakai belajar pakai aplikasi apa ya? Aplikasi SIA, oh berarti salah. Jadi kegiatan administrasi dan akademik itulah untuk registrasi itu menggunakan aplikasi SIA, sedangkan untuk pembelajarannya menggunakan learning.ut.ac.id dan LMS nantinya. Oke, saya lanjutkan. Ya, di samping itu ada pengayaan atau sumber belajar ya, yang ada di UT, bisa lewat MOOC, bisa lewat digital library, ada UT TV, UT Radio, Guru Pintar Online. Ini kemarin sudah sempat saya bahas ya di OSMB tentang sumber belajar lainnya yang ada di UT. Selanjutnya, proses evaluasi belajar itu sendiri, di UT itu ada modus ujiannya, ada secara tertulis. Nantinya kalau misalnya pandemi sudah selesai, kita bisa ujian tatap muka ya, ujiannya tertulis nanti. Lalu ada ujian online, berbasis desktop atau website. Dan yang terbaru ujiannya itu ada semi proctoring ya. Jadi itu salah satu solusi dari universitas terbuka di era pandemi COVID. Nah, jadi kalau COVID kan tidak bisa kemana-mana tuh. Di UT dijembatani. Jadi walaupun dia di rumah dengan kondisi isoman, dia bisa melaksanakan ujian di menggunakan semi proctoring. Oke, yang pertama yang harus tahu mahasiswa yaitu memperkenalkan website UT dan fasilitas layanan online. Nanti ini layanan online-nya ada banyak sekali.
Nah, ini sambil saya percepat, saya fokuskan ke simulasi kita uji coba learning sama LMS ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi website UT, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yaitu di www.ut.ac.id. Nah, jadi mahasiswa pun harus tahu dan mengenal rektor ya. Jadi nanti kalau ditanya, misalnya di sini ada Ibu Mira Indriani misalnya, Bu Mira, rektor UT siapa Bu? Wah, enggak tahu, di Jakarta misalnya. Kalau di sini sudah diinformasikan bahwa rektor UT Bapak Profesor Ojat Darajat MBus PhD. Nah, jadi seperti itu. Jadi website UT harus dibuka. Nah, untuk kita sambil belajar ini kan sudah terima kit ya rekan-rekan sekalian ya, yang bayarnya non TTM pasti udah sambil dikirim juga, ada kitnya juga, itu bisa sambil dibuka ya. Jadi kita sambil belajar bisa juga buka sambil belajar kitnya, ada di kitnya. Oke, selanjutnya menu apa saja sih yang bisa diperoleh mahasiswa. Nah, jadi di sana sempat kemarin saya informasikan juga ada informasi mahasiswa, informasi akademik, UT online, dan fasilitas lainnya. Jadi ini menu-menu yang ada bisa diakses oleh mahasiswa. Saya agak percepat. Nah, yang pertama di sini diakses katalog formulir ya. Nah, ini sudah kemarin ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mengakses katalog dan formulir. Kalau kemarin formulir itu contohnya ubah data pribadi ya, yang masih datanya salah, nah itu bisa menggunakan yang itu. Maupun katalog yang kemarin saya contohkan juga bisa di-download di sana. Nah, selanjutnya ini informasinya untuk katalog ya. Katalog, lalu oke, ini kalender akademik. Kemarin juga sudah sempat diinfokan saya. Jadi mahasiswa dari laman mahasiswa tadi di website UT bisa buka kalender akademik ya. Jadi nantinya nggak bingung atau tanya ke UT, kalender akademiknya seperti apa, pembelajarannya waktunya bayar kapan, waktu registrasi kapan. Nah, itu jadi sudah ada semua di sini di kalender akademik. Nah, selanjutnya ini caranya. Jadi dari mengakses kalender akademik tadi, dari menunya, lalu dipilih program studinya. Jadi yang misalnya diploma atau sarjana, pilih yang di atas tadi. Oke, selanjutnya registrasi online. Nah, ini pastinya sudah tidak bingung ya dengan aplikasi SIA. Kemarin juga sudah sempat saya ulas sedikit mengenai aplikasi SIA. Nah, jadi ini aplikasi sistem informasi akademiknya UT. Jadi mahasiswa contohnya misalnya mau register, jadi mahasiswa tentunya sudah dilakukan teman-teman sekalian. Nah, jadi mengisi akun. Nah, contohnya seperti ini, mengisi formulir, lalu ada dikirimkan ke email mengenai tautannya. Nantinya dapat dan bisa login. Nah, untuk informasinya untuk update registrasi Tuton melalui SIA ini bisa dicek ya. Nah, tentunya seperti ini sesuai dengan waktu registrasi. Nah, ini nanti bisa diklik untuk update registrasi Tutonnya yang menggunakan layanan Tuton. Oke, selanjutnya mendaftar ujian online. Nah, ini juga menu yang kemarin yang sempat saya kenalkan, yaitu ujian online registernya. Jadi misalnya kita mau mengulang dengan cara online gitu ya. Online-nya itu di lokasi ujian, jadi bukan belum dilakukan di rumah, tapi di lokasi ujian yang sudah ditetapkan oleh UT. Nah, jadi dipilih di sini tanggalnya. Jadi dipilih kapasitasnya juga ada. Kalau untuk di kantor BJJ karena sesuai protokol maksimal 10-12 orang per sesinya. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya mendaftar ujian online ini sampai dengan keluar dipilih sesinya, mata kuliahnya dipilih tanggalnya lalu disimpan. Nantinya akan keluar billing atau informasi pembayaran yang kita sudah biasa lakukan ya kemarin ya, sudah pernah bayar registrasi jadi dicetak lalu dibayarkan. Oh ya, untuk yang SUO atau sistem ujian online jangan lupa membayar sebelum batas waktu ya. Kalau di sini agak cepat waktunya untuk pembayarannya. Oke. Nah, ini yang akan saya coba. Jadi siapkan laptopnya atau perangkatnya yang lain ini untungnya menjadi mahasiswa UT. Nah, jadi untungnya jadi mahasiswa UT ini punya
akses ya ke Office 365 ya. Nah, jadi mahasiswa UT itu mendapat email dengan kapasitas 1 tera. Nah, jadi di sini cara masuknya ekampus.ut.ac.id. Untuk mahasiswa itu username-nya pakai nim @ekampus.ut.ac.id. Contohnya seperti ini. Passwordnya U besar, T kecil, tanggal bulan tahun lahir. Nah, mohon diperhatikan ada beberapa password yang sama yang di UT. Jadi bahan ajar digital, terus akses email itu passwordnya sama. Jadi diingat saja. Jadi U besar, T kecil, tanggal bulan tahun lahir. Nah, untuk yang ini saya uji cobakan. Boleh difoto atau nanti akan saya share ini filenya biar bisa dicoba. Tapi saya akan mempraktekkan bagaimana mahasiswa UT bisa dapat email ya, email e-kampus. Sebentar saya stop screen dulu. Oke, saya screen lagi. Oke, ini ya sudah tampil di layar rekan-rekan sekalian ya. Nah, di sini saya ketik ekampus.ut.ac.id, nanti dia masuk seperti ini. Lalu saya pilih use another account karena ini saya juga sudah punya account di e-kampus ya. Jadi saya masuk another account. Nah, lalu saya masukkan tadi name, ini saya sudah punya satu contoh name. Satu contoh name bisa dilihat. Jadi contohnya saya punya ini 859156735@ekampus.ut.ac.id. Nah, ini yang akan saya coba. Lalu juga tadi ya tanggal bulan tahun lahir dengan U besar, T kecil, tanggal bulan tahun lahir. Nah, ini jadi entry passwordnya seperti ini. Saya masukkan langsung, lalu di sign in. Oke, rekan-rekan sekalian sudah sampai di sini ya? Sudah sampai di sini? Oke. Ya, jadi current password pastinya yang tadi U besar, T kecil, tanggal bulan tahun lahir. Nah, jadi untuk current password itu masukkan U besar, T kecil, tanggal bulan tahun lahir. New passwordnya, nah ini kombinasi tanggal bulan tahun lahir ada huruf besarnya. Jadi misalnya saya kasih misalnya di sini. Oke, saya masukkan lagi. Oke. Lalu jika sudah diatur passwordnya, lalu masukkan check in ya. Oke, kita coba ya. Oke, berhasil. Sebentar. Ya, ini saya karena tadi punya 2 dan saya otomatiskan yang email saya yang duluan. Oke, ini sudah masuk ya. Ini punyanya mahasiswa atas nama lalu Henry Wiguna. Oke, jadi nanti ini bisa sudah digunakan. Nah, jadi keuntungannya di sini ada langsung Office 365, ada kapasitasnya 1 tera, lumayan lah ini buat ngirim-ngirim email ya rekan-rekan sekalian. Jadi keuntungan mahasiswa UT yang pertama ini, jadi mendapat email UT. Oke, jadi nanti bisa dicoba di rumahnya untuk akses ini. Jadi ini sudah berhasil saya uji coba untuk punyanya Pak Henry ya. Pak Henry. Nah, ini tinggal bisa digunakan. Di sini juga ada Office 365 ya.
bagaimana udah terhubung dengan Office 365, jadi bisa lakukan dokumen, bisa lakukan Excel. Nah, nantinya kita bisa buat pelatihan sendiri nih, Office 365. Nah, bagaimana sih Office 365? Mungkin ada Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian yang pengen, nanti kita buka untuk pembelajarannya sendiri. Oke. Oke, cukup mungkin yang untuk email ya. Saya agak percepat sedikit, nanti kalau bertanya bisa di belakang ya. Bisa di belakang, bisa di akhir saya ini. Oke, saya lanjutkan dulu slide saya. Oke, jadi ini ya. Tadi kita sudah berhasil menguji coba email untuk mahasiswa, yaitu email e-kampus ya, dengan dukungan Office 365. Oke, ini informasi detailnya ya tadi yang saya sampaikan. Jadi enterprise dengan kapasitas 50 GB dengan penyimpanan 1 tera di cloud. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini manfaatnya bisa buat kalender, buat perencanaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untungnya seperti ini. Nah, untuk yang sudah mengaktifkan email e-kampus ini, nantinya kalau menggunakan Teams, Microsoft Teams, ini berhubungan. Nah, ini keuntungannya. Jadi kalau misalnya nanti yang tutorial webinar, lalu mengaktifkan e-kampus, dia nanti login pakai itu saja bisa. Nggak ada masalah. Oke, jadi ini salah satu keuntungan mahasiswa, manfaatnya itu punya email dengan kapasitas 1 tera. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana mengakses dan memanfaatkan bahan ajar utama. Nah, kemarin saya juga sudah memperkenalkan bagaimana mahasiswa kalau dapat buku kan satu tebel ya, misalnya segini nih 1 semester. Jadi, itu bisa didigitalkan oleh UT. Jadi UT punya aplikasi bahan ajar digital, bahan ajar digital yang bisa diinstal di Play Store ya. Nah, nanti dari Play Store diinstal bahan ajar digital. Lalu lagi-lagi ya, untuk mengakses itu menggunakan NIM @ekampus.ut.ac.id dan passwordnya U besar, T kecil, tanggal bulan tahun lahir. Case sensitif artinya penulisan huruf besar, kecil itu diperhatikan. Nah, jadi misalnya U-nya besar ya harus ditulis besar. Kalau U-nya ditulis kecil jadi nggak bisa masuk. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya bisa dicoba ya oleh rekan-rekan. Pastinya sudah diinstal nanti bentuknya seperti gini, lalu pilih My Library ya, di menu yang kiri ini ada My Library baru Cloud. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari simbol 3 garis-garis ini nanti ada pilihan My Library, lalu ada Cloud, lalu dimasukkan yang tadi. Nah, tadi saya bilang case sensitive. Nah, ini sih sedikit informasi saja. Jadi nanti yang mau menginstal bahan ajar digital ini pastikan memorinya cukup ya. Nah, jadi memorinya cukup. Jadi foto-foto, videonya atau aplikasi yang lain yang memungkinkan penggunaan memori besar sementara disingkirkan dulu. Jadi untuk belajar dulu. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa case masalah. Jadi waktu itu mahasiswa mau install, jadi HP-nya berat. Jadi bukan nggak bisa diinstal, tapi karena nggak bisa muncul bahan ajarnya karena sudah penuh memorinya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Nah, contohnya ini ya, mengakses memanfaatkan bahan ajar digital. Nah, ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini di cloud tersebut sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasi ya. Nah, sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasi. Jadi kalau diregistrasi ada 4, insya Allah nanti 4 munculnya. Nanti kalau yang enggak 4 munculnya berarti bahan ajar itu tidak ada digitalnya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya informasikan juga hanya bisa di-download di 2 perangkat ya. Nah, ini kita batasi karena memang banyak orang yang memanfaatkan aplikasi UT. Jadi mengantisipasi saja. Jadi di 2 perangkat saja. Jadi smartphone atau tablet. Oke, itu untuk bahan ajar digital. Selanjutnya bahan ajar yaitu bisa kita akses memanfaatkan toko buku online. Toko buku online. Nah, jadi misalnya kita butuh bahan ajar apa, itu ada di website UT, mahasiswa, lalu di UT online, toko buku online. Nah, di menu UT online, toko buku online. Nah, di sini kita pilih yang bahan ajar cetak ya. Nah, ini kita mau beli ceritanya nih, Pak. Nah, jadi misalnya kita butuh bahan ajar apa,
kita login dulu ya. Nantinya kita harus register dulu untuk membuat akun di TBO. Nanti saat pengisian register itu wajib menggunakan NIM ya, agar mendapat harga mahasiswa. Jadi lumayan jauh nih harganya. Kalau harga misalnya harganya 50.000, kalau mahasiswa bisa 35.000, kan lumayan 15.000 untuk ongkirnya. Jadi seperti itu. Jadi Banajar Digital UT ada juga dijual ya di toko buku online. Nah, jadi seperti ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti jika ingin membeli, tapi kalau yang banyak kan sekarang pakai sistem paket ya, lebih simpel juga. Jadi bahan ajarnya sudah dikirimkan atau dikirimkan lewat Pokjar misalnya yang menggunakan Sipas penuh. Nah, jadi lebih aman. Oke, terus memanfaatkan tutorial online. Nah, ini saya agak belakangan dulu karena saya mau habiskan aplikasi yang lain, karena ini kita fokuskan. Saya lewatin dulu untuk tutorial online-nya. Oke, Soaka UT. Nah, Soaka UT sumber pembelajaran terbuka. Ini kemarin juga sudah saya bahas sedikit mengenai laman Soaka UT. Mohon dibuka ya. Jadi ya misalnya mau dapat informasi apa sih UT TV itu. Nah, jadi kalau misalnya seminar-seminar itu banyak di UT TV. Nah, di sana kita bisa lihat ya di YouTube TV-nya UT. Oke, selanjutnya ada perpustakaan digital. Nah, kemarin sempat diulas oleh Pak Windy ya. Jadi selain ada bahan ajar digital, ada bahan ajar cetak yang bisa di-download atau dibeli di toko buku online atau diterima bahan ajar cetaknya. Nah, yang tidak punya akses bisa juga masuk ke sini. Nah, ini kelebihan UT ya, banyak sekali manfaat sumber belajarnya. Jadi dari pustaka, dari alamat pustaka.ut.ac.id, pilih RBV. Apa itu RBV? Ruang baca virtual. Nah, namanya ruang baca, pastinya di sana nantinya tersedia semua buku untuk kita baca. Nah, jadi di sini setelah masuk di RBV, kita masukkan kode mata kuliah yang ingin kita cari, lalu kita klik mata kuliahnya jika sudah ketemu. Nah, jadi kita ambil yang BMP, buku materi pokok. BMP itu artinya buku materi pokok full text. Nah, jadi full text ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi nanti untuk akses loginnya pakai login yang ada di e-learning. Nah, jadi misalnya untuk mengakses RBV ini, misalnya kita lagi ada di luar kota, lalu kita belum download bahan ajar digital ya, karena HP-nya agak berat misalnya. Lalu kita akses saja nih, pengen baca gitu, babnya ada kewajiban buat baca sesuai rencana belajar yang sudah kita buat. Nah, jadi kita bisa masuk pakai RBV, lalu pakai username password e-learning. Nah, jadi nanti kalau mau masuk pakai username password e-learning, lalu dimasukkan captcha ya, security untuk misalnya mengantisipasi injeksi. Jadi submit, setelah itu di submit. Nah, nanti di situ akan muncul ruang baca virtual atau baca sesuai dengan yang ingin kita bab berapa yang ingin kita masuk. Selanjutnya manfaat e-resource ya yang ada di ini di perpustakaan digital juga banyak ya, ada di ProQuest, EBSCO misalnya, banyak sekali ya sumber-sumber panduan e-book yang lain. Nah, jadi bisa juga dibaca sebagai sumber referensi. Jadi misalnya kalau mau lagi nyusun apa nih, kalau di UT karya ilmiah ya misalnya, kita mau dapat referensi nih, nah kita bisa lihat di sana. Selanjutnya juga homepage jurnal-jurnal yang ada di UT ya, bisa dibaca di situ. Oke, ini UT TV yang tadi. UT TV yang tadi sempat kemarin juga saya buka. Ini UT Radio. Ini guru pintar online khusus yang guru. Jadi di sini misalnya mau dapat sumber-sumber, misalnya untuk mengajar, bagaimana sih temu ilmiah itu, misalnya. Nah, di sini ada sih anunya untuk para guru. Nah, ini untuk materi pengayaan mata kuliah, biasanya mata kuliah ini yang ada pengayaannya kayak biologi. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada MOOCs. Nah, ini untuk program sertifikat terbuka online. Nah, jadi misalnya saya mau ikuti kegiatan misalnya public speaking,
Nah, itu kita coba untuk menggunakan MOOCs, bisa di sini kita daftar. Oke. Lalu mengakses dan memanfaatkan latihan mandiri ya. Ini kemarin yang saya jelaskan juga ya. Persiapan UAS. Nah, jadi ini latihan mandiri untuk persiapan UAS. Jadi seperti kemarin caranya search, lalu masukkan mata kuliahnya. Nah, nanti di sini muncul mata kuliah tersebut, lalu dikerjakan, lalu bisa latihan di sini. Oke, selanjutnya oke, selanjutnya ada hasil ujian. Nah, ini informasi hasil ujian itu ada di SIA. Nah, nanti bisa dilihat atau bisa minta ke UT atau salut ya, kalau di UT Mataram belum ada, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan segera ada salut di Bima atau di Sumbawa agar memudahkan layanan UT. Oke, selanjutnya ini mengakses dan memanfaatkan sumber belajar di internet ya. Oke, ini banyak sekali sumber belajar di internet. Nah, kita bisa pakai Google Scholar ya, dan saya pun pakai Google Scholar untuk cari referensi penelitian ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi biasanya menggunakan kata kunci untuk mencari. Nah, perhatikan situsnya. Jadi kalau kita ambil referensi, kalau edu, gov masih bisa dipercaya ya. Kalau blog biasanya tidak bisa, susah ya dipercaya apa itu benar atau tidak. Jadi kecuali di sana sudah ada tertera referensinya. Jadi menggunakan Google Scholar lebih enak ya, karena itu bisa kita lihat dari penulisnya. Oke, selanjutnya ada hak cipta ya. Pemanfaatan sumber belajar ya. Nah, ini apa namanya, skemanya ya. Gimana kita memanfaatkan sumber belajar. Nah, ini pemanfaatan sumber belajar tadi ada simbol ya. Jadi misalnya kita biasanya kopas-kopas ya. Nah, jadi ternyata di situ ada hak cipta. Jadi tidak dapat digunakan tanpa izin pemiliknya. Ini ada simbolnya, ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya ada copyright-nya, nah itu bisa diprotes nantinya. Oke, untuk misalnya akses dan pemanfaatkan call center, halo UT. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah tentang ujian, nilai ujiannya misalnya tidak keluar, selain menanyakan ke UPBJJ juga bisa menanyakan lewat call center ya, call center UT. Nah, ini bisa dicek nanti di kemarin kalau nggak salah Bu Titin pernah menyampaikan juga ya waktu OSMB itu bagaimana membuat report misalnya ada keluhan. Nah, itu bisa juga lewat hal UT. Oke. Slide saya habis, ini ada 80 slide sebetulnya. Sudah habis, hanya saja sekarang kita mulai simulasi untuk e-learning ya. Seperti janji saya tadi, kita mulai dengan e-learning dulu. Memfasilitasi yang e-learning dulu. Nah, nanti setelah itu yang LMS. Jadi silahkan masuk learning.ut.ac.id. Lalu loginnya jangan pakai login Bapak Ibu semua ya. Nanti loginnya saya share. Oke. Ini boleh di copy, boleh di foto ya. Selama buat uji coba nggak ada masalah. Saya share stop screen dulu, saya sharing apa namanya passwordnya ya. Sebentar. Oke, saya sharing dulu. Oke, ini ya. Jadi nanti untuk yang e-learning,
rekan-rekan sekalian bisa ambil yang di atas ya. Loginnya OSMB demo underscore Mataram. Oke, passwordnya P besar ya atau Akeong istilah kita kenalnya. SSW00 ya, bukan kosong, saya selalu ini. Jadi 0 RD. Saya ulangi, username-nya OSMB demo underscore Mataram. Passwordnya P besar Akeong atau SSW0 RD. Nah, kalau saya gampangnya langsung ini ya, kopas ya. Kopas di sana. Oke, sudah ada loginnya. Ini saya taruh di chat ya, biar yang di rumah bisa baca ya. Oke, itu sudah saya share di chat. Oke. Saya stop screen dulu, takut tidak tampil. Sebentar. Oke, sudah tampil? Gimana Mas Tatang Jahyadi? Sudah tampil, Mas? Sebentar, Mas. Oke. Saya open ya. Open dulu, boleh. Silakan, Mas. Mas Tatang boleh di-unmute mic-nya. Di-unmute dulu, Mas. Sudah bisa, Pak. Oke, sudah bisa ya. Ya. Oke. Ya, ini saya saya buka aja semua biar bisa biar bisa kita diskusi ya, karena ini yang penting tidak ricuh ya, tidak ribut ya. Oke. Oke, sudah masuk sini laman username-nya. Nah, nanti setiap kita aktivasi, pastikan di pojok kanan ya, itu ada tulisan nama untuk nama kita. Nah, kemarin saya membantu mahasiswa saat registrasi ya. Nah, cuman berapa kali kita coba, katanya nggak bisa, ternyata sudah masuk sebetulnya. Jadi namanya sudah muncul di pojok kanannya, jadi nggak masalah. Nah, kita uji coba, silahkan masuk seperti informasi kemarin. Nanti di halaman ini, di halaman kursus overview, itu akan muncul sejumlah mata kuliah yang kita registrasi, yang menggunakan layanan UT online atau layanan e-learning ya. Nah, tapi nanti kalau menggunakan LMS, nanti ada LMS lain lagi. Nah, jadi untuk yang menggunakan layanan UT online atau e-learning, ini otomatis masuk di kursus overview mata kuliahnya. Nah, nanti kita bisa scroll, mengatur by name atau last access, yang terakhir diakses bisa. Oke, jadi ini saya contohkan ya. Pilih dulu dummy bahasa Indonesia. Jadi nama mata kuliahnya bahasa Indonesia. Nah, tadi jadi perkuliahan itu ada 8 sesi ya. Ada 8 sesi atau 8 pekan. Nah, nanti satu sesi ini 1 pekan ya. Nah, jadi satu sesi itu isinya 1 pekan. Nah, jadi isinya 1 pekan. Jadi dikerjakannya 1 pekan. Jadi kemarin ada info, Pak, saya susah kuliah di UT, nggak ada waktu. Perkuliahannya 1 pekan. Mau pagi, siang, sore dikerjakan sesi 1, bisa. Nah, dan pembelajarannya pastinya tidak loncat-loncat ya. Ya misalnya sesi 1 ya sesi 1, sesi 2 pada waktu sesi 2 ya sesi 2. Mohon di unmute, yang di mute ya, yang lain ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti sesi 1 sampai dengan 8,
Nah, kegiatannya apa aja sih yang dilakukan? Pertama dari pendahuluan. Saya ulang dari pendahuluan deh. Nah, jadi di pendahuluan ini dijelaskan oleh tutor bagaimana perkuliahan tersebut. Mata kuliahnya ada berapa modul. Nah, nanti modul itu apa? Nah, itu nanti dijelaskan di setelah ini. Nah, itu ada berapa sesi? Ada 8 sesi. Jadi pembahasannya apa yang dibahas sampai dengan misalnya penilaian. Jadi biasanya di awal itu diinformasikan penilaiannya jumlahnya sekian, tugasnya kapan diberikan. Jadi seperti itu. Ini di perkenalan. Nah, mau masuk di forum perkenalan boleh, misalnya perkenalkan misalnya Bapak Fransiskus misalnya lagi di posisi di Mataram gitu. Dan tidak harus ya. Jadi misalnya begini. Teman-teman mendaftar sama-sama SIPAS non TTM jurusan komunikasi lah contoh. Nah, jadi sama-sama semester 1 belum tentu sama-sama dalam satu kelas yang sama. Ya, karena ini satu kelas di mata kuliah ini dibuat itu berdasarkan kelas yang ada seluruh Indonesia. Nah, jadi nanti seluruh mahasiswa itu akan dibagi berdasarkan kelas. Mana yang lihat kelasnya? Ini. Jadi mata kuliah misalnya bahasa Indonesia titik 01 berarti bahasa Indonesia kelas pertama. Nanti ada bahasa Indonesia kelas kedua. Jadi gitu. Nah, nanti ada pertanyaan, Pak, kok saya sama teman saya ini misalnya Pak Ahmad Baihaqi sama Pak Muhammad Septiandi ini temenan, sama-sama masuk di UT barengan. Nah, nggak sama, nggak bisa sama. Jadi kalau misalnya dibagi kelasnya online misalnya ya pastinya beda, bisa beda ya. Gitu. Jadi di sini juga ada informasi misalnya tata tertib, pelaksanaan dan yang lainnya. Itu pendahuluan. Nah, atau misalnya ditampilkan video dari tutornya, jadi diperkenalkan tutornya, pengajarnya, itu bisa juga. Lalu sini sesi 1. Kita masuk sesi 1. Nah, ini kita mau coba-coba nih. Nah, jadi di sesi 1 yang harus dilakukan pertama, halo mic-nya mohon di-mute biar nggak mengganggu yang lain. Nah, jadi yang dilakukan pertama kali yaitu isi kehadiran. Rekan-rekan mahasiswa sekalian isi kehadiran. Isi kehadiran tidak lebih dari 2 menit. Ya, jadi ngisinya tidak lebih dari setelah login. Jadi sesi 1. Oh, saya ingat nih sesi 1 kata Pak Irwan, isi kehadiran dulu. Karena saya sibuk, yang penting isi kehadiran. Jadi isi kehadiran ya tinggal diklik. Klik hadir, jangan terburu-buru ya. Di sini atasnya tidak hadir masalahnya. Nah, jadi klik hadir lalu disubmit. Nah, sekarang ini dapat 100 langsung. Anda mendapatkan nilai 100. Nah, oke, kehadiran sesi 1 selesai, sudah. Nah, kita balik ke dashboard. Oke. Nah, silahkan teman-teman coba isi kehadiran. Kita karena mau simulasi, ya berarti harus dicoba ya. Isi kehadiran. Silahkan diklik kehadiran sesi 1. Silahkan. Isi kehadiran. Pelan-pelan saja, jadi memang isi kehadiran cuma tidak lebih dari 1 menit, bahkan dengan klik kehadiran selesai. Nah, jadi jangan lupa isi kehadiran. Oke? Izin Pak, saya belum bisa masuk dari tadi, invalid login dia bilang. Invalid login. Ada yang sudah bisa masuk? Boleh open Kak, open. Bisa. Oh, Ada nih, Pak. bisa. Oke. Kita bisa masuk. Nah, ini. Sampai tahap kehadiran. Ya. Kalau Izin tidak Bapak, bisa ulang dari awal, Pak. Udah Baru ketemu masuk. 100, Pak. Oke. Enggak, Mungkin gampang dia kok bingung di ini. passwordnya itu, Pak. Ya. Sudah ada di chat kok itu di Ah, bagian chat. betul. Jadi nanti di post di chat aja. Mohon di unmute dulu. Di mute dulu ya yang Nol ya, bukan O. itu tadi. 0 bukan O. Itu tadi salah, saya- anjir. Oke, saya lanjut ya. Setelah isi kehadiran terus continue ya. Ya, continue. Oke, saya lanjut dulu Oke. ya. Saya lanjut dulu. Nah, selanjutnya di kehadiran kan mudah ya. Nah, lalu materi. Apa itu materi ya? Jadi misalnya satu modul itu ada materi modul 1, 2, 3 itu di sesi 1 dibahas. Nah, jadi nanti inisiasi 1 ini berisi materi itu modul 1, 2, 3 oleh tutor diberikan. Nah, jadi bukan modul isi semuanya ya. Jadi misalnya ada overview,
ada lecture note-nya istilahnya kalau kita, jadi ada pembahasan sendiri oleh tutornya. Ini loh yang inti-intinya di modul 1 2. Jadi pembahasan itu ada di materi inisiasi 1. Nah, jadi itu bisa di-download oleh mahasiswa. Nah, jadi isi materi itu isi pembelajaran di sesi 1. Itu yang kita harus kita pahami ya. Nah, jadi Lihatnya di mana, Pak? lihatnya langsung ini Pak, ini yang di kamera di layar ini sesi 1. Nah, nanti cara downloadnya tinggal klik saja terdownload dia. Oke, gitu ya. Nah, yang kedua tadi kan baru kegiatan pertama yaitu ngisi daftar hadir, mudah. Nah, yang lebih seru lagi kita diskusi. Diskusi, bagaimana cara kita diskusi? Diklik diskusi, ini bisa dilihat saya. Nah, nanti tutor atau pengajarnya, wah ini udah ada yang isi, tapi lebih asik lagi kalau saya yang jelaskan dulu. Dengan memperhatikan hal-hal ini, kan dengan baik, bagaimana pendapat Anda? Yang ditanya itu pendapat Anda tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara mengisinya, add new discussion topic. Nah, tulis subjeknya misalnya nih, contoh, nanti bisa dilanjutkan ya. Irwan. Diskusi 1. Nah, jawabannya menurut pendapat saya, penulisan pendapat dan yang lainnya biasanya kita melihat acuan pada referensi. Jadi misalnya referensinya itu misalnya modul ya, berdasarkan mungkin modul 1 halaman 12. Nah, jadi gitu ya. Bahwa misalnya bahasa Indonesia adalah bla 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 gitu ya. Lalu di post forum. Nah, jadi di post forum. Post forum nanti akan kelihatan di sini Irwan. Nah, biar kelihatan yang sudah mengisi, silahkan teman-teman rekan-rekan sekalian mengisi tapi dengan namanya dimasukkan, prodinya dimasukkan, tempat lokasinya dimasukkan. Nah, silahkan. Jadi contoh misalnya Irwan, prodinya sistem informasi. Pelan-pelan, Pak. Ya. Pelan dari yang masuk ya. Nah, jadi namanya nanti pakai contoh ya. Saya mau cek di sini. Jadi yang sudah masuk siapa? Jadi saya ulangi. Subjek ini judul, tuliskan di sana misalnya Irwan. Saya nggak bisa masuk ya dari tadi, padahal udah bener. Ya, sebentar ya. Nanti diikuti saja Bu. Ini bisa dilihat lagi. Nanti kita upload video ini dan bisa dicoba. Ya, Irwan. Coba yang lain. 1 sistem informasi atau misalnya tadi saya bilang jurusannya. Gimana cara masuknya ini Pak? Cara daftar hadirnya ulangi dong. Bentar. Oke. Dari awal Pak, dari awal. Saya selesaikan dulu ya Pak ya, baru nanti kita. Ya, selesaikan dulu Pak. Oke. Ya. Jadi saya selesaikan dulu baru. Nah, jadi si Irwan sistem informasi Mataram. Tolong unmute dulu dong, biar kedengeran suaranya Pak Irwan. Di unmute Oke. dulu, suaranya Tolong tolong Mas Yasmi di unmute dulu. Oke, saya mute all ya. Oke. Bentar. Suaranya nggak jelas, Pak. Oke, sudah saya mute ya. Saya mute dulu, saya jelaskan dulu. Oke, jadi nanti di subjek diisi, ini buat latihan ya. Jadi nanti kalau ini kita biar tahu nih siapa aja yang sudah mengisi. Baru di sini pendapatnya apa tadi. Lalu di post forum. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat rekan-rekan yang berhasil itu dari mana saja. Oke. Ada Pak Made Sudarwa ini tapi belum ngasih tahu prodinya ya, Pak. Terus bisa diulang lagi. Oke, belum ada yang sesuai format sepertinya. Jadi formatnya Irwan, sistem informasi Mataram. Kenapa perlu saya gini? Jadi mengetahui posisinya di mana. Jadi ada yang mungkin di Bima, ada yang mungkin di Sumbawa,
Nah, jadi kita bisa tahu ya bahwa jaringannya bisa bagus. Lalu ada penulisan nih seperti ini DB, Dewa ini, ya ini contoh ya, nanti kalau diskusi satunya kayak gitu. Jangan menggunakan istilah kayak gini, ada G1, ini apa ya, tidak mengerti oleh tutor, nanti malah Anda mendapat nilai yang kurang baik, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini bagus, ada Rizkia Wansah, administrasi bisnis dari Mataram. Oke, bagus. Ya, contohnya seperti ini ya. Makasih. Silahkan. Yang lain diuji coba. Kita ada berapa orang nih? 335. Oke, ini udah banyak. Ada Charlie, Hukum Mataram, terima kasih. Dinda, PWKL, PWKL, wah keren-keren. Made Ayu, Aryani, Manajemen, Mataram, bagus. Ada Miftahul Khairati, Manajemen, Mataram. Zaza, Pariwisata, Janaprio, wah makasih nih. Janaprio jaringannya lancar ya di Lombok Tengah ya. Nafira, Kearsipan, Mataram, oke. Wah ini ada dari Bima, Bimaku tapi kayaknya. Kelvin, Manajemen dari Bima, makasih. Bagus ya, jadi internetnya lancar ya. Ahmad Bayhaki, Perencanaan Wilayah Kota, Jonggat. Oke, Jonggat. Negara, oh Taliwang, ada dari Taliwang. Wah ini gimana nih Taliwang nih? Kabarnya nih, bagus nih. Oke, makasih. 1, 2, 3, saya lihat udah berapa yang post. Oke, sudah lumayan banyak ya. Ada ide bagus juga dari Mataram. Ada yang dari Lombok Timur. Wah, nih Wayan Sunardiarta. Makasih, Mas. Pariwisata dari Bali ini. Luar biasa. Yang dari Bali aja kuliahnya di Mataram ya. Luar biasa sekali. Ini luar biasa. Makasih kepercayaannya terhadap Mataram. Mudah-mudahan kami bisa melayani lebih baik lagi. Hidayat Marsajani, Wilayah Kota Selong. Oh ya, dari Selong. Nah, jadi ini contoh saja ya. Contoh saja kita membuat judul, lalu mengisikan diskusi. Tentunya tidak susah. Nah, sekarang saya diskusi nih, 1 orang saja. Nanti kita bisa bahas di grup ya. Lebihnya kita bisa bahas di grup. Oh ya, kita punya grup ya, pastinya Telegram ya. Nanti bisa saling sharing di sana. Telegram kita sudah hampir 500 orang kayaknya itu. Mau 500 orang. Untuk yang non pendas 400-an kayaknya. Yang kalau yang pendas malah sedikit, baru 100-an, padahal mahasiswanya sekitar ada 400. Oke, jadi seperti itu ya. Wow, ini ada dari Jakarta ini. Woi, Ervin Pariwisata Jakarta. Makasih nih yang dari Jakarta jauh-jauh bergabung di UT Mataram. Bangga kita di UT Mataram bisa melayani Bapak Ibu yang jauh di sana. Oke. Saya open dulu untuk 1 orang ya. Tadi ada yang belum bisa atau saya mengulangi lagi. Saya open mic dulu. Silakan. Mohon di mute yang tidak bermasalah, tapi yang bermasalah mohon unmute dan bicara. 1 orang dulu. Halo? Dengan siapa ini? Halo. Silakan yang belum bisa tadi. Posisi di mana yang belum bisa? Sebelum saya lanjutkan tugas ya, jadi biar nggak kepanjangan, kejauhan, nanti bingung. Silakan. Dari awal Pak baru masuk. Oke, sebentar yang dari awal. Ada yang lain? Bisa masuk, Pak. Belum bisa masuk. Saya juga belum bisa, Pak. Mulai dari diskusi dong. Belum bisa masuk juga, Pak. Oke. Dari awal, Pak. Banyak yang belum, Pak. Ya. Pas bagian aja yang sudah. Oke ya. Oke, di mute ya yang sudah ya. Jadi saya tangkap yang banyak itu belum bisa masuk ya. Ini saya share lagi username passwordnya. Nih saya share lagi ya. Kalau tidak bisa masuk sebetulnya aneh karena ada banyak temannya yang masuk. Tapi mungkin kesalahannya pada penulisan saja. Oke, ini saya share lagi ya. Mohon dilihat yang belum bisa masuk. Ya, username-nya pakai ini OSMB demo _ Mataram.
lebih enak di copy paste yang ada di chat. Ini saya taruh lagi di chat. Saya taruh lagi di chat. Nah, maksudnya Pak, linknya untuk masuk ke Erlearning itu di Oh, mana? aduh. Ya, siap. Saya nggak nyambung. Oke, alamatnya ini ya, learning.ut.ac.id. Ini kita belajar untuk yang pakai layanan non TTM ya. Layanan non TTM ya, SIPAS non TTM, non SIPAS, SIPAS semi untuk 2 mata kuliah, yaitu ini pakai ini. learning.ut.ac.id. Tapi yang untuk layanan SIPAS penuh yang dari masukan sarjana, PGSD, PG PAUD nggak perlu ya. Nggak perlu ini. Nggak perlu dulu, nanti LMS dia. Nah, oke, bisa dilihat ya alamatnya yang belum bisa masuk tadi ya. Kalau cara kita ngelihat kita sudah masuk gimana Pak? Ini kan banyak sekali yang masuk ini. Cara lihat punya kita gitu loh maksudnya. Di demo. Di demo. Enggak, nanti kalau sudah masuk itu Yang orange. Nih ya. bisa tuh langsung masuk deh tuh. Bisa langsung login saja, nggak ada masalah. ya, Login nanti. Oke ya. Di demo. Nah, nanti gini enaknya. Nah, ini rekan-rekan semua, silahkan selesai ini, kan masih tanggal 20 berapa itu kita lakukan tutorial online. Bisa user demo ini dipakai. Coba sampai lelah lah. Mau ngikut, coba terus bisa. Ini kita belajar ya. Jadi nanti pas kita mulai perkuliahan, tidak ada lagi kendala bagaimana caranya ngisi diskusi, tidak ada lagi kendala masalah untuk upload tugas dan yang lainnya. Ya. Oke. Misi Pak. Ya. Permisi Pak. Saya sudah masuk ini cuman untuk sesi 1 itu enggak saya temukan nih Pak. Tinggal diklik saja Pak, klik kiri, jangan klik kanan. Erlearning.ut.ac.id. Maksudnya Pak punya kita itu. Ini kan banyak sekali yang masuk nih. Ya, Kita lihat ya, punya gini kita. Pak, gini. Tadi Bapak kayaknya baru datang. Jadi saya ulangi. Jadi untuk punya Bapak, jangan login pakai learning Bapak. Jadi learning Bapak itu nanti pelaksanaan tutornya, bukan sekarang. Ini kita pakai punya Bapak dan nih yang tadi itu Ya. dipakai ini. Pakainya ini, pakai ini Oke. untuk uji coba dulu. Jadi gitu. Oke. Oke ya. Terus bagaimana? Saya lanjutkan untuk Yo, yang yo. diskusi Lanjut, yuk. berarti ya. Lanjut. Oke, Oh ya, udah ya. saya mute dulu. Ini yang anaknya masih ribut siapa tuh? Pak, Ya. untuk subjeknya besok kalau kita tuton menggunakan nama lengkap atau nama biasa NIM aja? Kak. Nih, NIM. NIM ya nanti ya kalau NIM. pada saat Bapak sudah aktifasi? ya sudah. Sudah ya, kan pasti di sana dikirimkan username password di email. Nah, nanti di email itulah kita pakai ya, yang di email itu. Nah, lalu bisa diubah passwordnya seperti pertanyaan Pak siapa kemarin itu. Gangguan tadi. Kita nggak dengar orang. Tolong di-mute dulu. Oke, saya mute ya. Sepertinya sudah tidak kondusif. Saya mute dulu. Enggak, anu deh. Oke, saya mute dulu. Saya stop sharing yang ini ya. Saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan. Oke, ini udah ya diskusi. Saya ulas sedikit. Sebelum ini tadi kita sudah bahas yang baru masuk. Tadi ada permintaan mengulang sedikit. Yang pertama isi kehadiran. Setelah login seperti ini. Sesi 1 isi kehadiran. Nah, isi kehadiran itu cukup dengan mengklik hadir lalu submit. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya di sisi 1 juga ada diskusi. Ada materi dulu, materi bisa di-download. Lalu yang ketiga yaitu diskusi. Nah, diskusi ini
caranya seperti tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, itu dari add new diskusi topik, lalu berikan judul. Nah, tadi kita buat siapa sih yang sudah mengisi, ya biar lebih interaktif saja. Jadi contohnya diisi misalnya diskusi 1 Irwan. Nah, ini contohnya saya udah mengirimkan diskusi, lalu diisikan isi diskusinya ya. Misalnya contohnya seperti inilah. Oke. Lalu di post forum. Oke, jadi seperti itu ya cara mengirimkan diskusi. Nah, tidak susah pastinya. Hanya saja informasi yang saya sampaikan, kalau kita kan punya 5 mata kuliah misalnya. Mata kuliah kita ada, ini kan 1 ya, gampang kita ngisinya. Daftar hadir, diskusi, kirim. Nah, kan kalau ada 5, jadi kita harus manajemen waktu yang baik. Nah, nanti di sesi setelah ini akan diajarkan bagaimana kita mengatur waktu yang baik untuk kita belajar membaca dan mengerjakan tugas. Nah, itu ya, jadi berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oke, nah ya kita lanjutkan, yaitu setelah mengisi diskusi, sesi 3 boleh ada yang saya tanyakan, jadi di sesi berapa kita mengisi tugas? Kemarin bisa ditulis di chat ya. Ada yang bisa? Boleh, silakan chat. Sesi berapa kita mengerjakan mengerjakan tugas. Kemarin kalau nggak salah sudah pernah dibahas oleh Pak Windy mengenai proses tugas yang diberikan. Ada yang bisa? Mungkin bisa ditulis di chat. Di sesi berapa atau di pekan keberapa kita mengerjakan tugas? Ada yang bisa? Oh, tidak ada ya. Ada yang bisa? Oke, saya informasikan ya kalau begitu. Jadi untuk pengisian tugas, pengerjaan tugas itu ada untuk mata kuliah bukan berpraktek ya. Bukan praktek, itu ada di 357. Nah, jadi tadi kemarin sudah dibahas bagaimana cara buka katalog, lalu dilihat di sana kodenya apakah dia mata kuliah praktek atau tidak. Nah, nanti kalau dia bukan mata kuliah praktek, pastinya di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7 itu ada tugas. Jadi teman-teman sudah paham nantinya sesi 3, 5, 7 itu ada tugas. Tadi sudah di pendahuluan sepertinya juga diinformasikan oleh tutor. Nah, ini bahwa nanti assessment yang akan diberikan berupa tugas di pertemuan 357. Nah, jadi diinformasikan juga nih, jadi jika nilainya bagus maka lulus mata kuliah ini. Jadi seperti ini ya. Jadi gitu ya. Jadi pertemuan 357, jadi 3, 5 dan 7 itu ada tugas. Nah, bagaimana cara mengerjakan tugas? Nah, ini yang asik lagi nih, kita uji coba nantinya. Nah, jadi pastinya isi daftar hadir dulu, lalu kerjakan diskusinya, itu sudah jelas. Nah, cuman yang di bawah itu ada tugas, tempat pengumpulan tugas. Nah, jadi kita buka ya, contohnya ya. Oke, sebutkan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Indonesia dan berikan contohnya. Nah, ini pastinya kita sudah menyiapkan file tugas itu di Word ya, contohnya misalnya ya. Ini saya contohkan. Nah, jadi saya submission. Nah, jadi ini filenya seperti ini. Saya klik yang pojok kiri, add, ini ya, diperhatikan. Diperhatikan ada add di sini, add, lalu upload file, pilih yang choice file, pilih file. Oke, selanjutnya saya masukkan saja yang mana saja ya, ini anggap saja contoh tugas saya ya, tugas saya kemarin. Oke, ini ya, 7 alat pengendali kualitas lah misalnya saya kirim. Lalu saya open. Nah, ini sudah saya kirim ya. Misalnya dalam bentuk gambar ya, nanti bisa teman-teman coba dalam bentuk Word ya, PDF bisa. Lalu di save. Oke, udah masuk di upload, lalu save change perubahannya. Oke, jadi seperti ini. Nah, maka otomatis di sini akan ada 7 alat pengendali kualitas GPX ya.
Oke. Nah, sekarang buat teman-teman uji cobanya, saya akan remove submission dulu. Nanti teman-teman bisa berikan nama di sini seperti tadi, misalnya Irwan, Prodi, nama filenya ya, biar kebaca dari mana. Irwan, misalnya Prodi Sistem Informasi Mataram misalnya. Oke, ini saya remove dulu submission, lalu agar teman-teman bisa coba berbareng. Nah, untuk yang ini harus terremove dulu ya. Jadi ini ibaratnya seperti cepet-cepetan ya kalau kita lagi uji coba gini. Cuman kalau nanti kenyataannya bukan seperti itu. Kenyataannya ya kita kirimkan file tugas kita. Cukup seperti itu. Ini karena uji coba saja dengan satu user yang sama bisa berbarengan. Nah, ini saya mau lihat siapa yang duluan masuk untuk ngirim. Makasih, silakan. Oke. Belum ada ya? Oke, sesi 3, tugas 1. Kita lihat. Oke, belum ada. Yang dipilih edit submission ya. Pilih edit submission. Lalu di-add seperti saya tadi lakukan. Silakan, ada yang sudah bisa? Filenya apa saja ya, terserah ya. Kita uji coba aja, ingin tahu cara ngirim tugasnya. Tadi masih di 330 peserta. Silakan, teman-teman mahasiswa. Ada yang sudah? Oke, saya coba open mic ya. Saya mau tahu kendalanya apa. Oke, boleh? Halo Pak. Halo Ya. Pak. Satu orang. Untuk ganti namanya, Pak? Gimana? Pak, maaf Pak. Ganti namanya tadi? Oh, ganti nama, di rename dulu. Di F2, rename dulu nama filenya. Rename nama filenya, baru bisa. Contoh ya, contoh nih. Contoh. Sebentar, Papa pakai. Oh, ini sudah nih. Ini sudah ada yang Mira, ilmu hukum Selong. Oke, bagus. Lalu Ida bagus, Putu Masadi Mantra Manajemen Mataram. Bagus. Oke, makasih Mas. Bagus nih, udah bisa. Tinggal di save ya. Ya karena kita berbarengan ya, pasti rebut-rebutan di sini. Nah, nanti dihapus dulu. Nah, ini contoh nih, contoh. Saya contohkan. Nah, ini misalnya ya. 7 alat pengendali kualitas saya F2, tekan F2. Lalu saya rename dulu ya. Pak, bagaimana dengan yang pakai HP? Ya, sama ya sebetulnya ya. Kalau pakai HP, filenya di rename dulu, lalu dikirim. Bisa. Hanya tampilannya saja yang sedikit berbeda ya. Kalau versi HP kan dia kecil tuh. Kalau di sana, jadi tampilannya, menunya yang agak safety-nya beda. Tapi tidak ada yang berbeda, sama. Cuman menunya saja sih. Tampilan. belum bisa terkirim. Oke, sebentar. Ini contoh ya. Contoh tadi saya Irwan Mataram. Oke, kita upload ya. Bukanya di mana sih, Pak? Maaf Pak. Lebih pelan nggak Pak? Soalnya kita juga belum belum Paham, Pak. Oke, saya ulangi ya. ketemu Itu loh save ini Pak. as itu gimana, Pak? Oke, Save as saya itu. mute Al dulu ya. Tahu. Saya mute Al dulu. Saya mute Al. Ini saya ulangi ya. Jadi di sesi 3 itu ada tugas. Ya kan? Ada tugas 1, diklik kiri. Nah, contohnya misalnya pertanyaan seperti ini. Kita sudah siapkan jawabannya dalam bentuk Word, PDF misalnya. Lalu kita kirim jawaban tersebut. Cara ngirimnya,
Kalau pertama langsung add submission, tapi kalau sudah pernah dikirimkan tadi pasti edit ya. Edit submission. Nah, lalu di sini sebentar pilih yang ini add pojok kiri ya. Ini kan ada dua kotak nih yang kecil. Nah, saya ambil yang ini untuk menambahkan ya, bisa dilihat ya. Nah, di add lalu saya upload filenya. Misalnya yang mana nih? Inilah misalnya. Oke, misalnya ini, lalu saya upload ya. Upload this file. Oke, ada error repository. Oke, saya hapus dulu deh. Ini sepertinya ada kontennya terlalu ini. Saya hapus dulu. Bentar. Oh, karena sudah ada yang masuk ya. Ini ada yang masuk nih, Kelvin Manajemen Bima. Ini, makasih Mas Kelvin. Ini saya hapus dulu ya. Tadi saya coba contohkan nih, saya hapus dulu. Ya, ini ada di repository dia. Oke. Ya, saya hapus dulu data yang ada ya. Oke, saya edit ulang. Oke. Saya tambahkan. Oke. Saya open ya. Lalu saya upload. Oke, yang file yang lain deh. Oke. Lalu saya simpan. Oh, data sudah ada ya. Oke, data sudah ada. Oke, jadi seperti itu ya. Ini karena ada yang lagi masukkan juga, jadi dia nolak kalau saya simpan tadi. Jadi seperti itu. Oke, kosong. Oke, mungkin kita coba satu orang ya. Yang mau coba. Boleh. Oke, 10 menit lagi ya. Oh, maaf. Oke, mohon maaf. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk ininya, jadi berhubung waktu, jadi proses untuk learning, jadi seperti itu. Jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan, ini username-nya saya share di ini ya, di chat ya. Jadi bisa dicoba secara mandiri. Nanti jika ada masalah bisa kita diskusi di grup ya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf saya waktu ya karena terbatas ya. Jadi seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya.